Halo, halo, apa kabar? Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita untuk perkembangan teknologi manusia praksara pada zaman Neolitikum, Megalitikum, dan juga pada masa perundukian. Oke, langsung saja check it out. Oke, jadi kemarin kita sudah menyampaikan bahwa periodisasi pada masa praksara itu dibedakan menjadi 4 masa, ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, kemudian Neolitikum, dan juga ada Megalitikum. Nah, untuk Paleolitikum dan Mesolitikum sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Neolitikum dan juga Megalitikum. Nah, Neolitikum, neo itu artinya adalah baru. Litik atau litos itu artinya adalah batuan. Jadi Neolitikum adalah zaman batu baru. Nah, pada masa Neolitikum ini ada perubahan cara hidup manusia dari masa Mesolitikum ke Neolitikum. Jadi yang semula itu food gathering, mereka hanya mengumpulkan makanan yang ada di alam, itu adanya apa, mereka kumpulkan, kemudian mereka berubah ke arah food producing. Jadi mereka sudah mulai memproduksi makanannya sendiri. Mereka sudah mulai mengenal cara-cara bercocok tanam. Nah, alat-alat yang digunakan pun pada masa ini sudah lebih halus daripada pada masa Mesolitikum. Jadi kalau Paleo masih kasar, Mesolitikum itu sudah halus di salah satu sisinya. Nah, kalau pada masa Neolitikum itu alatnya sudah dihaluskan pada kedua sisinya. Pertama ada ini, kira-kira namanya apa? Karena bentuknya persegi, maka disebut sebagai kapak persegi. Kapak persegi ini digunakan sebagai alat pertanian. Kalau yang besar biasanya digunakan untuk cangkul ya. Nah, kalau yang kecil biasanya digunakan untuk tapah. Ya, selanjutnya ada kapak lonjong. Karena namanya kapak lonjong, otomatis pasti bentuknya ya lonjong. Ini banyak terbuat dari batu kali dengan warna hitam-hitaman. Nah, kapak lonjong ini sudah memiliki tangkai ya. Nah, untuk mengikatnya bisa kalian perhatikan di sini. Ini menggunakan urat hewan. Jadi kalau misalnya mereka berburu, kemudian mereka menangkap rusa, maka kan ada uratnya tuh. Nah, uratnya itu dikeringkan kemudian digunakan sebagai alat pengikat. Nah, ini cukup kuat ya. Nah, penyebaran jenis kapak lonjong ini terdapat di Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, di daerah Seram, dan juga di daerah Minahasa. Oke. Nah, ini apa ya? Ini adalah perhiasan batu. Jadi mereka menyusun batu-batu seperti ini digunakan sebagai kalung. Jadi sejak zaman dulu ternyata manusia praksara juga sudah mulai mengenal perhiasannya. Nah, biasanya terbuat dari batu tufa kesikan, batu kalsedon, dan juga batu jasper. Nah, selain dari batu-batuan ini, sebenarnya juga terdapat perhiasan yang terbuat dari tanah liat, tetapi sudah jarang sekali ditemukan dalam keadaan yang utuh. Kenapa demikian? Ya karena rusak, karena dari tanah, karena cuaca dan sebagainya, maka kemudian banyak yang rusak. Oke. Nah, batu-batu ini disambungkan menggunakan urat ya, tapi kalau ini sudah direkonstruksi jadi tidak menggunakan urat yang asli. Next, kita masuk ke zaman Megalitikum. Mega itu artinya adalah besar. Jadi kalau litos artinya adalah batuan. Jadi Megalitikum adalah zaman batu besar. Nah, pada masa ini masyarakat kembali mengalami evolusi atau perubahan. Mereka sudah mulai mengenal yang namanya kepercayaan. Nah, bangunan-bangunan yang nanti dibangun berbentuk besar ini karena berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut pada masa itu. Oke, jadi kepercayaan mereka itu ada dua. Yang pertama ada animisme. Animisme itu percaya pada roh nenek moyang. Jadi mereka percaya ada kehidupan setelah mati, nanti ada leluhur yang melindungi mereka dan sebagainya. Nah, sampai hari ini masih banyak kepercayaan animisme yang berkembang di masyarakat kita. Kemudian ada dinamisme. Kalau dinamisme itu kita percaya bahwa suatu benda-benda memiliki kekuatan gaib. Misalnya kita percaya ada sebuah keris. Wah, keris itu ada kekuatannya dan sebagainya. Itu namanya adalah dinamisme. Oke, nah sampai hari ini dua kepercayaan ini juga masih banyak berkembang, terutama di wilayah Jawa ya. Nah, kalau yang ini namanya adalah menhir.
Menhir adalah tubuh batu yang digunakan untuk pemujaan nenek moyang, atau bisa juga digunakan ketika mereka mau melakukan persembahan. Biasanya hewan yang mau dikorbankan itu ditambatkan di menhir kemudian baru disembelih. Nah, ini banyak terdapat di daerah Sumatera, Sulawesi Tengah, dan juga di Kalimantan. Kalau ini namanya dolmen. Dolmen itu adalah tugu batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Nah, jadi nanti sajinya diletakkan di atas, kemudian di bagian bawah itu kan ada rongganya ya. Nah, di bawah rongga itu kemudian biasanya digunakan untuk menempatkan kubur batu. Jadi, tapi tidak semua orang kemudian bisa ditempatkan di sini. Hanya kepala-kepala suku atau orang-orang yang dianggap penting saja yang kemudian berhak untuk dikuburkan di bawah dolmen ini. Nah, ini namanya adalah sarkofagus. Ini ada di Bali ya. Sarkofagus ini merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu bulat. Jadi batunya utuh. Jadi kemudian ada batu yang besar diukir, bagian tengah itu dikosongkan, kemudian digunakan untuk menempatkan jenazah. Ada tutupnya juga ya. Jadi kalau kita di desa kita mengenal yang namanya lesong, tapi kalau lesong itu kan terbuat dari kayu. Nah, kalau sarkofagus ini terbuat dari batu. Nah, ini juga masih ada beberapa di daerah Bali dan ini dikeramatkan. Kalau ini namanya adalah peti kubur batu. Nah, ini adanya di Gunung Kidul juga ada, di daerah situs Sukolima, sebelahnya Gua Kidul. Nah, ini sama fungsinya dengan peti kubur batu tadi. Bedanya kalau sarkofagus itu dari batu yang utuh kemudian dikerok bagian tengahnya. Kalau peti kubur batu itu terbuat dari batu-batu tipis yang kemudian disusun menyerupai sebuah peti. Ini ya, temukan di daerah Wonosari, Cepu, dan Cirebon. Oke, lanjut. Yang ini namanya adalah waruga. Nah, waruga adalah kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat. Biasanya ada juga yang menyebutnya sebagai kubur jongkok karena kemudian jenazahnya yang dimasukkan di sini dalam kondisi jongkok atau duduk. Nah, ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan di daerah Sulawesi Utara. Nah, kemudian kita masuk ke zaman logam. Setelah tadi ada zaman Neolitikum, Megalitikum, kita masuk ke zaman logam atau zaman perundagian. Nah, kebudayaan logam yang berkembang di Indonesia itu ada dua macam, ada perunggu dan besi. Tetapi perunggu lebih banyak berkembang daripada besi. Kira-kira kenapa ya? Ya benar, jawabannya adalah karena perunggu itu lebih mudah diolah daripada besi. Kalau perunggu kan titik leburnya itu lebih rendah daripada besi, sehingga ketika mau dibentuk, mau dibakar, diolah, dibengkokkan dan sebagainya itu lebih mudah. Maka masyarakat atau manusia praksara pada waktu itu lebih memilih perunggu digunakan sebagai artefak mereka atau sebagai alat bantu kehidupan mereka. Nah, hasil kebudayaannya nanti ada nekara, ada kapak perunggu, ada bejana, ada arca, dan juga ada perhiasan. Let's check out. Ini namanya adalah nekara. Ini nekara yang terbesar ditemukan di Bali, namanya adalah nekara Bulan Pejeng. Ini bentuknya seperti dandang terbalik. Fungsinya adalah untuk alat untuk memohon hujan dan sebagai genderang perang. Jadi seperti genderang, mereka nanti akan ditabuh bagian atas itu, dulu gitu ya. Nah, nekara ini yang tertinggi tadi adalah nekara Bulan Pejeng, tingginya 190 cm, 98 ya, hampir 2 meter. Itu. Nah, kalau yang kecil bentuknya sama persis seperti ini, namanya adalah moko. Nah, sampai hari ini moko ini masih banyak digunakan oleh saudara-saudara kita di daerah Nusa Tenggara karena digunakan sebagai mas kawin. Nah, ini namanya adalah kapak perunggu. Kecil ya, kalian bisa lihat perbandingannya jika dibandingkan dengan uang Rp500. Nah, bentuknya beraneka ragam. Kemudian pola hiasannya juga berupa topang dan pola geometri seperti ini, kapak perunggu. Ini sudah menyerupai kapak-kapak yang kita gunakan saat ini. Kalau yang ini namanya adalah bejana perunggu. Bejana perunggu bentuknya seperti ini, tetapi ini tidak memiliki tangkai. Di Indonesia hanya ditemukan 2 buah saja, ada di Sumatera dan ada di daerah Madura.
Nah, kalau ini adalah sebuah arca. Arca bentuknya macam-macam. Ada yang sedang menari, ada yang menaik kuda, ada yang memegang busur panah dan sebagainya. Nah, arca ini biasanya digunakan sebagai bekal kubur. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal, maka karena mereka percaya akan ada kehidupan selanjutnya setelah mati, maka kemudian arca ini dibawakan mati atau biasanya dikuburkan bersamaan dengan orang yang meninggal tersebut. Itu. Ini adalah perhiasan yang sudah mulai terbuat dari logam. Biasanya terbuat dari perunggu, emas, dan juga besi. Nah, ini juga digunakan sebagai bekal kubur sama seperti arca tadi ya. Ada yang berbentuk gelang, ada gelang kaki, kalung, cincin. Nah, demikian tadi materi kita untuk manusia praaksara, perkembangan teknologinya untuk periode Neolitikum, Megalitikum, dan Perundagian. So, thank you. See you next time.